Mana ada orang yang bisa keluar dari alam maut? Semuanya mati, saudara. Semuanya, tanpa terkecuali. Yang lain nggak ada yang bisa. Yang lain tubuhnya mati, sudah mati, ya sudah, selesai. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Masih di dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab, rubrik yang membahas tentang berbagai macam pertanyaan mengenai Alkitab dan iman Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, saat ini saya membahas tentang satu lagi pertanyaan yang sering kali ditanyakan mengenai Tuhan Yeshua atau Tuhan Yesus. Dan ini merupakan respon dari beberapa pertanyaan atau argumen yang dituliskan di dalam video saya sebelum ini yang berjudul Tuhan menjadi manusia. Ya, ini mengatakan Tuhan kok mati gitu ya, kira-kira intinya seperti itulah ya pertanyaannya. Tuhan kok mati? Masuk akal sih, masa Tuhan mati? Ya, kalau mati berarti bukan Tuhan dong, ya kan? Nah, oke. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bahwa kok mati, gitu kan? Yang pertama, yang mati itu tubuhnya manusia, tubuhnya Tuhan ketika menjadi serupa dengan manusia, gitu lah. Maka namanya manusia itu bisa lapar, bisa sakit kalau dipukul, ya kan, berdarah kalau dianiaya, kan begitu. Bahkan ketika sampai batas tertentu, ketika di dalam disalib itu tubuh manusia bisa mati gitu. Jadi yang mati apa? Tubuhnya secara jasmani gitu. Bukan semuanya mati, no. Dan jangan lupa dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Bangkit kembali saat tubuh jasmaninya itu yang mati sebelumnya itu bangkit lagi gitu loh. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 kita lihat, 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab Kristus juga telah menderita karena dosa-dosa sekali untuk selamanya, yang benar ganti yang tidak benar, supaya dia mendekatkan kita kepada Elohim, karena di satu sisi telah dijadikan mati dalam daging, tetapi di sisi lain dijadikan hidup dalam roh. Artinya yang mati tubuhnya, tubuh jasmani gitu, tetapi dia bangkit lagi kok. Nggak cuma berhenti mati sudah selesai, rohnya aja yang terus hidup. No, dia bangkit lagi. Bahkan tubuh jasmani, kuburnya kosong, saudara. Kuburnya itu kosong. Bahkan banyak saksi mata begitu, kuburnya itu kosong. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yeshua yang kami sembah ini adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia mengalahkan maut. Untuk mengalahkan maut itu harus mati dulu, masuk ke dalam alam maut, baru keluar lagi, membuktikan bahwa alam maut tidak bisa mencengkeram dirinya, gitu loh. Sekarang kita lihat, mana ada orang yang bisa keluar dari alam maut? Mana ada orang yang bisa keluar dari alam maut dengan sendirinya? Saya tanya, nggak ada. Semuanya mati, saudara. Semuanya, tanpa terkecuali. Hanya Yeshua saja yang mampu bangkit dari antara orang mati. Yang lain, nggak ada yang bisa. Yang lain, tubuhnya mati, sudah mati, ya sudah, selesai. Tapi kalau Yeshua bangkit lagi pada hari yang ketiga, ini loh, untuk mengalahkan maut. Karena tidak ada orang yang bisa lepas dari cengkeraman maut gitu. Lah, untuk mengalahkan, membuktikan bahwa dia berkuasa atas alam maut, dia harus mati, harus masuk ke dalam alam maut itu, lalu keluar lagi gitu. Membuktikan alam maut tidak bisa mencengkeram dirinya. Yang berkuasa mana? Maut atau Tuhan kalau begitu? Tuhan. Karena apa? Maut nggak bisa mencengkeram dia gitu. Lalu selanjutnya yang kedua,
Tuhan kok mati? Dia ini mati secara jasmani untuk mendekatkan kita manusia kepada Elohim, kepada Tuhan gitu loh. Ya, di dalam ayat yang tadi 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus juga telah menderita karena dosa-dosa sekali untuk selamanya. Yang benar ganti tidak benar, supaya dia dapat mendekatkan kita kepada Elohim. Ya, karena di satu sisi telah dijadikan mati dalam daging, tetapi di sisi lain dijadikan hidup oleh Roh. Saudara, supaya kita bisa dekat gitu. Oleh karena itulah ketika Yesua disalib dan menyerahkan nyawanya, maka tabir bait suci itu terbelah. Itu menggambarkan apa? Penghalang yang selama ini ada. Tabir bait suci dari ruang Maha Kudus ke ruang kudus itu terbelah gitu. Yang tadinya ada penghalang, ini terbelah. Ini maksudnya apa? Supaya kita bisa lebih dekat gitu kepada Elohim. Supaya kita bisa ada persekutuan yang baik dengan Elohim gitu. Lalu yang ketiga, supaya dia juga menjadi Tuhan atas orang mati juga. Di dalam Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9 katakan, sebab karena hal inilah Hamasyah telah mati dan bangkit. Perhatikan, telah mati dan bangkit, bukan mati terus ya. Telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Artinya apa? Baik di alam orang hidup maupun alam maut, itu Tuhannya ya Yesua gitu lah. Tuhan berkuasa atas alam semesta ini, alam orang hidup maupun alam maut gitu loh. Ya. Jadi untuk pertanyaan Tuhan kok mati? Yang mati tubuhnya gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Mengalahkan maut itu tadi. Ya. Supaya dia berkuasa. Dia menunjukkan kuasanya bahwa dia berkuasa di seluruh alam semesta ini, alam orang hidup maupun alam orang mati. Oke, itu saja. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Komentar yang sopan, ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap bunyikan loncengnya supaya kalau saya mengupload video yang baru sudah bisa mendapatkan notifikasi. Oke, sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masih yang memberkati kita. Shalom.